Pernah nggak sih kalian ngebentuk ya satu tim isinya tuh orang-orang pinter semua, all star ibaratnya ya, tapi pas disuruh ngerjain project, hasilnya malah berantakan karena pada egois. Kalau pernah, selamat, berarti kalian butuh banget nonton video ini. Halo semuanya, kembali lagi di seri kolaborasi bareng LND Indonesia. Sama saya Teddy Irawan, Learning and Happiness Enthusiast-nya kalian. Dan di seri yang ketiga ini, kita akan ngebahas ilmu seni membangun dan memimpin tim yang solid. Siapin catatan karena ini seperti biasa, daging semua. Banyak yang mikir, ngurusin kekompakan tim mah itu kan tugasnya HRD. Eits, salah besar. Membangun tim itu adalah natural task atau tugas alami kalian sebagai seorang profesional. Apalagi kalau kalian adalah leader. Jangan cuma ngejar output kerjaan, tapi kalian juga harus ngebangun keterampilan teaming di dalam diri anak buahnya kalian semua. Skill apa aja tuh yang harus dibangun? Pertama, goal setting, menyelaraskan tujuan individu biar searah sama target tim. Kedua, communication and decision making. Berani ngomong yang transparan dan ambil keputusan bareng-bareng. Dan yang ketiga, problem solving and resolving conflict. Jangan alergi sama konflik. Konflik yang dikelola dengan benar malah bisa jadi inovasi. Nah, hari ini perjalanan belajar kita bakal seru banget ya. Kita bakal bahas 4 bagian. Definisi tim solid itu apa? Model pengembangan tim. Ini seru banget ya. Buat nebak nanti kalian lagi di fase mana timnya. Kemudian yang ketiga, cara ngebangun kepercayaan. Dan diakhiri dengan gimana cara eksekusi acara team building di kantor. Udah siap? Yuk kita mulai. Masuk ke bagian 1 ya. Kenapa sih kita repot-repot bikin tim? Jawabannya adalah untuk menaklukkan si lone wolf itu, alias si penyendiri. Kita udah pernah bahas ini di bagian pertama ya. Dan kerja bareng itu kan menciptakan harmoni. Coba deh kalau kalian pitching proyek ya ke klien besar cuma modal 1 anak sales doang. Pasti idenya mentok. Tapi kalau sales digabung dengan kreatif dan finance, boom, peluang menangnya itu berlipat ganda. Target kita bukan cuma bikin tim yang biasa-biasa aja loh, tapi high performing teams atau HPT. Di konteks kerjaan kita di Indonesia, tim yang HPT itu bukan tim yang prinsipnya asal kelar jam 5 sore terus tenggo, bukan. Tim HPT itu proaktif, sering overachieve atau melampaui target, dan selalu jadi panutan buat divisi lain. Siapa yang pengen punya tim kayak gitu? Komen saya di bawah ya. Karakteristik tim sukses itu ibarat bangun rumah ya. Ada fondasi dasar, tujuan dan perannya harus jelas dulu. Terus ada pilar tambahan di mana keberagaman ide itu dihargai dan konflik dikelola, dan atapnya adalah pemimpin partisipatif. Pemimpinnya tuh nggak cuma nyuruh, pokoknya target X harus kecapai. Tapi nanya, gimana ya strategi kita bareng-bareng biar target X ini tembus. Terus jangan lupa bikin rules of engagement atau aturan main, apalagi sekarang kan zamannya hybrid ya. Ada yang WFO, ada juga yang WFA. Bikin deh SOP informal di grup WhatsApp kalian ya. Misalnya, chat urusan kerjaan di atas jam 8 malam cuma dibalas kalau darurat ya. Atau tiap Senin pagi meeting wajib on cam. Nah, ini tuh penting banget biar nggak ada yang miskomunikasi. Oke, lanjut ke bagian kedua. Kita bedah teori psikologinya nih. Ingat ya guys, perkembangan tim itu nggak selalu lurus ke atas atau linear. Tim yang udah solid bisa tiba-tiba hancur cuma karena ada bos baru masuk misalnya, atau ada mutasi dan sebagainya. Makanya leader harus paham timnya itu lagi ada di fase mana. Kita pakai model paling terkenal sedunia ya, namanya Tuckman Model.
Fase 1 itu kalau menurut Tuckman forming atau adaptasi. Di sini orang-orang tuh masih jaim atau jaga image, masih canggung dan output kerjanya tuh rendah. Lalu masuk fase kedua, storming atau masa badai. Mulai deh baperan, sikut-sikutan. Loh, kok kerjaan gue jadi banyakan? Ingat ya, ini tuh fase yang wajar, leader harus berani ngadepin badai ini. Kalau badai udah berhasil dilewatin, tim masuk fase 3 atau norming. Udah mulai asik nih, udah sering makan siang bareng, udah tahu kebiasaan satu sama lain, dan puncaknya ada di fase 4, performing. Di sini moral tuh lagi tinggi-tingginya, tim udah bisa jalan otomatis dan berani challenge atasan secara sehat. Selain Tuckman, ada juga Cogs a Ladder. Intinya tuh mirip, ada polite stage, sopan, cari purpose, tujuan. Nah, ada fase yang unik di sini. Bid for power, fase di mana orang-orang tuh mulai rebutan pengaruh dan nunjukin siapa yang paling jago. Nanti setelah itu baru masuk fase sinergi. Tapi banyak pakar loh bikin model-model lain ya. Ada Drexler Sibit, pakai 7 langkah. Katzenbach and Smith, pakai segitiga performance result. Semuanya tuh pada intinya sama. Tim butuh keahlian, komitmen, dan rasa tanggung jawab atau akuntabilitas. Nah, buat ngediagnosa penyakit di tim, saya tuh suka banget pakai teorinya Patrick Lencioni, The 5 Dysfunctions of a Team. Penyakit paling bahaya di kantor itu kan biasanya bermulai dari absence of trust atau nggak ada kepercayaan. Di Indonesia ini sering banget muncul dalam bentuk sifat nggak enakan. Di depan bos ngomongnya, iya pak, siap. Tapi di belakang pada gedumbal. Nah, ini namanya harmonis semu. Berbahaya banget buat inovasi. So, kesimpulannya di bagian ini adalah pahami tim kalian itu lagi ada di fase mana dan pandu mereka. Tiap badai itu proses pendewasaan yang wajar. Perlu dicatat. Tadi kita bahas betapa bahayanya ya kalau nggak ada trust. Terus gimana dong cara ngebangunnya? Kita masuk ke bagian ketiga. Ada 3 pilar utama. Pertama, sepakati gaya komunikasi. Kapan harus WA, kapan harus email. Kedua, sepakati misi dan timeline. Bikin job desk sejelas mungkin biar nggak pada saling tunjuk pas deadline. Ketiga, bangun hubungan. Sering-sering sediain waktu downtime, ngopi sore atau pesen martabak bareng buat ngerayain hal kecil. Di kantor sekarang kan generasinya campur aduk ya. Ada Gen Z, ada Gen X. Jadi leader tuh harus pinter ngehargain gaya kerja Gen Z yang fleksibel, tapi juga ngehargain Gen X yang terstruktur. Jangan biarkan senioritas atau ego orang lama itu ngebungkam ide-ide cemerlang dari anak-anak baru. Biar makin aman, bikin code of conduct atau tata tertib. Aturan ini jadi jaring pengaman buat tim. Misalnya ya, semua anggota wajib bicara saat meeting. Terus dilarang menyela omongan orang. Dan yang paling penting di budaya kita adalah tidak ada jam karet. Meeting harus mulai on time. Kalau semua ini kalian lakuin ya, 100% partisipasi aktif tuh pasti bakal kalian dapetin. Percaya deh, kolaborasi itu nggak akan pernah lahir dari budaya kerja yang isinya saling curiga atau pakai sistem yang fear-based atau nakut-nakutin. Hargai ide orang, maka tim kamu bakal jadi luar biasa. Kita sampai di bagian terakhir ketika tim udah ngelewatin peak season, misalnya habis tutup buku dan sebagainya ya. Biasanya tuh orang pada burn out, jenuh, dan mulai ada sentimen kubu-kubuan. Di titik inilah kita butuh yang namanya intervensi team building. Biar team building efektif, perhatiin 3 syarat logistik ini. Harus off-site atau di luar kantor. Entah itu di Lembang, Puncak, atau sewa villa, biar lepas dari aura stres kantor. Durasi 1-2 hari. Butuh nginep buat deep bonding.
Lalu wajib hadir semua. Jangan ada yang ditinggal di kantor buat jaga gawang atau angkat telepon, nanti dia malah merasa dikucilkan. Ini nih satu kesalahan fatal yang sering kejadian ya. Yaitu apa? Yang bawain sesinya si bosnya sendiri. Ya, bawahan pasti sungkan dong mau speak up. Gunakan fasilitator netral, misalnya pihak eksternal atau konsultan L&D. Kenapa? Biar anggota tim merasa aman buat bersuara tanpa takut dinilai KPI-nya. Ingat, team building di era modern itu bukan cuma main paintball atau nyanyi-nyanyi doang. Malamnya kalian harus bikin sesi bedah masalah pakai data asli tim kalian. Cari tahu bareng-bareng penghambatnya atau inhibitorsnya itu apa. Dan bikin action plan buat mecahin masalah itu. Karena pada akhirnya tim yang hebat itu tidak ditemukan secara kebetulan. Mereka dibentuk melalui tujuan yang jelas, didewasakan oleh fase badai atau storming, dan dipersatukan oleh rasa saling percaya. Jadilah pemimpin yang mencetak tim yang hebat. Wow, selesai sudah perjalanan panjang kita ya di seri kolaborasi 03 ini. Siapa di sini yang udah nggak sabar pengen ngerombak timnya di kantor besok? Acungkan tangannya di komen. Buat kalian yang mau membuktikan bahwa kalian itu udah paham ilmunya, silahkan ikuti quiz atau post test kita ya dengan nge-scan QR di layar. Dan juga bisa dilakukan dengan mengklik link bit.ly yang ada di kolom deskripsi sekarang juga. Karena dengan menyelesaikan tes tersebut, kalian berhak mendapatkan e-sertifikat eksklusif dari L&D Indonesia yang bisa kalian taruh di CV atau di profile LinkedIn kalian sebagai nilai tambah. Lumayan banget kan? Akhir kata, terima kasih buat kalian semua yang udah stay tune, belajar dari awal sampai akhir. Keren banget dedikasi kalian buat bertumbuh. Jangan lupa ya, like videonya, share ke grup WhatsApp rekan kerja kalian, dan tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan materi kelas kakap lainnya dari channel ini. Saya Teddy Irawan, mari bangun kepercayaan dan raih puncak pencapaian. Sampai jumpa di seri kolaborasi berikutnya. Bye-bye.